Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan yaitu air mutanajjis, yaitu air yang bercampur dengan najis. Apabila suatu air yang sedikit masuk ke dalamnya najis, maka air itu dikatakan adalah air mutanajjis. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijastaiqaza ahadukum min naumi fala yaghmisa yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadah." Artinya adalah apabila seseorang kamu bangun dari tidurmu, maka janganlah kamu langsung memasukkan tanganmu ke tempat air. Maka hendaklah kamu membasuhnya 3 kali, karena tidak tahu sewaktu kamu tidur di mana tanganmu berada. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa tangan yang sewaktu kita tidur itu adalah mungkin memegang najis. Maka oleh sebab itu, karena kemungkinan adalah tangan yang tadi kita setelah bangun tidur itu kena najis, maka kata Nabi, jangan kamu selamkan, jangan kamu masukkan ke dalam air. Karena mungkin kalau air itu sedikit, maka air itu menjadi mutanajjis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan hadis yang berikutnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilul khubsa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, kalau sudah sampai air itu 2 kullah, maka air itu tidak akan diterima oleh kotoran. Maksudnya adalah air itu dikatakan banyak apabila dia mencukupi 2 kullah. 2 kullah sebagaimana penjelasan air mustakmal yang lalu sudah saya sampaikan. Air itu adalah luasnya, kalau kita punya sumur, luasnya itu adalah panjang 60 cm, lebar 60 cm, dalamnya adalah 60 cm. Kalau semua yaitu volume air itu dimasukkan ke dalam yaitu bak yang seperti itu, maka jumlah airnya lebih kurang adalah 216 liter. Maka oleh sebab itu yang dimaksud 2 kullah itu adalah 216 liter. Maka apabila ada air itu 216 liter masuk ke dalamnya najis, maka belum tentu air itu adalah mutanajjis, kecuali berubah bau, rasa, dan warnanya. Apabila berubah salah satu dari yang 3 macam ini, air kalau sudah sampai 2 kullah baru dikatakan dia najis. Adapun air yang sedikit kurang dari 2 kullah tidak perlu berubah bau, rasa, dan warnanya. Apabila masuk ke dalam air itu najis, maka air itu mutanajjis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau air, kenapa air itu sudah cukup 2 kullah baru dikatakan dia, kalau nyatanya tidak berubah bau dan rasanya, warnanya, maka tidak dikatakan mutanajjis, karena air susah untuk menjaganya. Maka oleh sebab itu berbeda dengan benda cair yang lain, seperti minyak ataupun air gula, maka semuanya itu kalaupun sudah cukup 2 kullah, kalau dimasuki dia najis, berubah atau tidak bau, rasa, dan warnanya, maka air yang tadi, minyak tadi, air yang gula tadi itu dikatakan mutanajis. Kenapa? Tidak mungkin orang minyak tidak ditutupnya di waktu malam, tapi air jarang orang menutupnya waktu malam. Maka oleh sebab itu kata para ulama, maka oleh sebab itu, karena penjagaan yaitu benda cair yang lain dibanding air, lebih kuat penjagaan benda cair yang lain. Apabila masuk yaitu najis
yaitu ke dalam benda cair yang lain selain air, walaupun jumlahnya ukuran benda cair yang lain itu cukup 2 kula atau lebih dari 2 kula, kalau dimasuki najis tidak perlu berubah bau, rasa, dan warnanya, benda cair yang lain itu dikatakan adalah mutanajis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu yaitu air mutanajis dan juga benda cair yang mutanajis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau air itu adalah sedikit lantas dicampurkan dengan air suci yang lain, umpamanya dicampurkan dengan air musta'mal, dan juga tadi ada air yang mutanajis yang tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, kemudian air yang sedikit dicampurkan dengan air yang musta'mal, campurkan air yang mutanajis yang tidak berubah bau, rasa, dan warnanya tadi, maka menjadi cukuplah air itu menjadi 2 kullah, maka air itu kembali dikatakan suci, menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi yang berbunyi ija balaghal ma'a kullatain lam yahmil khubsa, kalau seandainya kalau sudah sampai air itu 2 kullah, maka tidak bisa dia menanggung yaitu kotoran, bahwa air itu kalau dia tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu adalah tetap suci dan menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.